Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis pada 1 Korintus 1 ayat 28. Begini firman Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah meniadakan apa yang berarti. Dalam bahasa Batak dikatakan, akanateuk di portivion, jalana marlea, dipilih de baba, tung si suada ido, asa suada hononna, naung jongjok kian. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu ketika ada seorang pemuda yang selalu kebiasaannya mengambil air dengan mengisi kedua embernya. Ember yang satu dan ember yang lainnya diisi secara penuh. Tapi ember yang satu ini mengeluh kepada tuannya. Katanya, "Tuan, aku malu terhadapmu, karena aku tidak dapat menyelesaikan tugas-tugasku dengan baik. Lihatlah ember yang satu itu. Ketika engkau mengisinya dengan penuh, dia dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, sehingga ember-ember yang lain bisa terisi dengan kehadiranmu. Sedangkan aku, engkau mengisi aku dengan air yang penuh, tapi karena sisiku yang bocor, aku tidak dapat menampung air itu dengan penuh. Air itu akan jatuh di jalan-jalan." Kemudian tuannya berkata, "Janganlah berkecil hati ember yang baik. Lihatlah di sekelilingmu dan di sisi-sisi yang ada ketika aku mengambil engkau. Aku sengaja menanam benih di pinggir jalan ini. Lihatlah, karena kamu bisa meneteskan air sedikit demi sedikit sehingga dia dapat berbunga. Jalan ini menjadi cantik. Kalau bukan karena dirimu, mungkin bunga ini tidak akan bisa tumbuh. Lihatlah di sisi yang lainnya, ember itu tidak dapat menghasilkan air sehingga pohon-pohon bunga-bunga itu bisa berbunga dengan baik. Bunga-bunga yang kau hasilkan itu karena kau sirami dapat menghias meja tuan yang ku berikan." Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, ember tadi karena dia dapat mengisi dan menyirami air, menyirami bunga-bunga itu sehingga bunga-bunga itu menghasilkan bunga yang cantik, sehingga bunga itu dipakai untuk menghias meja di altar tuannya. Begitu juga dengan kita manusia jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalaupun kita saat ini merasa kita tidak berdaya, kita tidak memiliki kekuatan, kita adalah manusia yang lemah, kita adalah manusia yang rapuh, kita memperbandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Tapi ternyata yang retak itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi yang terbaik. Kita juga dipakai untuk menjadi penghias bunga-bunga di altar Tuhan. Kalaupun kita tidak seperti memiliki kemampuan orang lain, jangan berkecil hati. Tuhan akan memakai kita. Yang dibuang orang, itulah yang akan dipakai Tuhan menjadi barang yang paling berharga. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa hidupmu itu tidak berarti. Bahwa ternyata sesungguhnya bagaimanapun kondisi dan keadaanmu, ternyata Tuhan mau memakai saudara. Bagaimanapun kondisi keterpurukan dirimu pada saat ini, sekalipun saudara dalam keadaan sakit, sekalipun saudara sering direndahkan oleh orang lain, perekonomianmu sekarang saat ini terpuruk, anak-anakmu saat ini kacau balau, tapi Tuhan mau kembali memakai semua itu ketika saudara mau memberikan diri saudara ditempa dan dipakai oleh Tuhan, sehingga barang yang tidak berharga bagi dunia ini Tuhan memperhitungkan itu. Tuhan memakai saudara menjadi alatnya, sehingga Tuhan memampukan saudara untuk menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa dirimu paling kecil dan paling hina di dunia ini. Sebab Tuhan mau memakai saudara. Tuhan mau memakai saudara menjadi pewaris rencananya.
Tuhan mau memakai saudara untuk menitipkan apa yang akan Tuhan berikan kepadamu. Oleh sebab itu mari kita dekat dengan Tuhan, kita berserah dengan Tuhan, kita mau dipakai oleh Tuhan sebagai alat supaya kita bisa menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.